Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rian Akbar Zakiri. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran dengan judul pengertian, perbedaan, ciri-ciri dan manfaat dari pengetahuan kita tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Kawan-kawan, perlu diketahui bahwa surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Nah, yang disebut dengan surat Makkiyah adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Jadi, yang disebut surat Makkiyah bukan surat yang turun di kota Makkah. Begitu pula sebaliknya, yang dimaksud dengan surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, di antara ciri-ciri surat Makkiyah adalah satu, dari sisi kalimat atau kata-kata yang dipergunakan. Satu, memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek. Kedua, kata-kata yang dipergunakan dalam ayat tersebut sangatlah mengesankan bagi kita. Yang ketiga, kalimat yang dipergunakan juga tergolong fasih dan balik. Yang keempat, banyak qasam, tasbih, dan amthal. Yang kelima, gaya bahasa yang dipergunakan jarang sekali bersifat konkret maupun materialis. Yang terakhir, di dalam suratnya, dan ini merupakan salah satu ciri yang paling umum adalah terdapat banyak lafaz kalla dan ya ayyuhan nas. Lalu yang kedua, dari kandungan atau isi. Ayat-ayat tentang surat Makkiyah berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat-ayat Al-Makkiyah mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu. Yang ketiga, pembuktian tentang risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kebenaran akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kelima, kedatangan hari kiamat dan segala macam kengeriannya. Yang keenam, penjelasan tentang surga dan segala kenikmatannya. Yang ketujuh, argumentasi yang ditujukan untuk orang-orang musyrik, yaitu dengan menggunakan bukti-bukti rasional serta ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya adalah ciri-ciri tentang dari surat Madaniyah. Pertama, dari kata-kata yang dipergunakan. Satu, ayat atau surat-surat yang tergolong Al-Madaniyah mempergunakan kata-kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan juga kokoh. Yang kedua, mempergunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan syariah. Yang ketiga, terkandung seruan atau banyak terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat, ayatnya panjang-panjang dan menggunakan gaya bahasa yang dapat menjelaskan tujuan dari ayat tersebut serta dapat menetapkan syariat. Jadi syariat-syariat itu akan banyak kita ketemukan dalam surat Madaniyah. Kemudian yang kedua, dari sisi kandungan atau isinya. Di dalam surat Madaniyah berisikan tentang kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya, seperti perintah untuk beribadah serta beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah, dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam setiap surat yang tergolong Al-Madaniyah disebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali dalam surat Al-Ankabut. Yang ketiga, di dalam surat yang tergolong Al-Madaniyah terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab. Yang terakhir, berisi tentang hukum dan perundang-undangan atau syariat hukum Islam. Nah, apa sih pentingnya bagi kita untuk mengetahui kenapa surat ini tergolong Makkiyah, kenapa surat ini atau ayat ini tergolong Madaniyah? Di antara hal-hal yang penting adalah
Satu, agar kita dapat lebih memahami ayat-ayat Al-Quran dan dapat menafsirkannya dengan tafsiran yang benar, meskipun pada dasarnya yang menjadi pegangan dalam pengertian umum adalah lafaz tersebut. Yang kedua, membantu kita untuk lebih meresapi gaya bahasa dalam Al-Quran, serta dalam mempergunakannya di dalam berbagai metode mendakwah untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membantu kita untuk mengetahui mana saja ayat Al-Quran yang turun lebih dahulu dan mana ayat Al-Quran yang turun setelahnya. Yang keempat, dapat membantu kita untuk mengetahui dan lebih memahami tentang sejarah persyariatan hukum-hukum Islam. Yang kelima, dapat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terhadap kesucian, kemurnian serta keaslian Al-Quran. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan tentang definisi surat Makkiyah dan surat Madaniyah, ciri-ciri dan tujuan kita untuk memahami perbedaan dari kedua ayat tersebut. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran dengan judul definisi, ciri-ciri, dan tujuan kita memahami ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah. Terima kasih. Rafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.